Terima kasih sudah setia selalu menonton di channel ini, tak lupa saya doakan kalian dan sekeluarga sehat selalu. Bab 2061, Pertolongan Surga. Melissa dengan lembut menghibur keponakannya di pelukannya, yang juga merupakan pangeran dari dinasti Eberron besar saat ini. Sejak awal, ketika dia melihat Halsey dan begitu banyak orang melindungi dirinya dan Zhu kecil, dia tahu bahwa semuanya tidak mudah. Terlahir di keluarga pangeran, pasti akan banyak intrik. Hanya saja mereka tidak menyangka pihak lain benar-benar ingin membunuh mereka. Melissa juga lahir dalam sebuah keluarga, dibandingkan dengan keluarga Eberron, satu di langit dan yang lainnya di tanah, yang sama sekali tidak berada pada level yang sama. Kekuatannya juga terbatas. Bagaimana mungkin seorang wanita seperti dia bisa melawan musuh yang bahkan master seperti Halsey tidak bisa hentikan? Halsey, biarkan dia kabur, tapi kemana aku bisa melarikan diri? Dunia ini bukanlah dunia keluarga Eberron. Dibunuh karena takut melarikan diri. Yang bisa dia lakukan hanyalah menggunakan tubuhnya sebagai penghalang terakhir untuk memblokir serangan Zhu kecil. Adapun apakah Zhu kecil pada akhirnya dapat mencapai ibu kota hidup-hidup, mewarisi tahta, dan mencapai prestasi abadi, itu tergantung pada apakah dia adalah putra surga yang sebenarnya. Saya telah melakukan yang terbaik. Melissa memeluk Zhu erat-erat dengan tubuhnya. Cobalah untuk memblokirnya sepenuhnya tanpa meninggalkan celah. Tapi dia tidak tahu, di luar adalah panah pemecah semangat yang kuat. Selama panah pemecah semangat mengenai tubuhnya, itu bisa menembak mereka berdua satu sama lain, dan tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Di luar kompartemen, Halsey mengayunkan satu demi satu lampu pedang, mencoba menahan ratusan panah pemecah semangat. Hasilnya adalah setetes dalam ember. Jika ada 5 master kekuatannya, mungkin masih ada peluang. Kapten Moon menganggap dirinya terlalu tinggi jika dia ingin menghentikan ratusan panah pemecah semangat sendirian. Yang lain juga mengambil tindakan saat ini. Pada akhirnya, mereka melakukan semua yang mereka bisa, dan nyaris tidak memblokir sepertiga dari panah pemecah semangat. Nyatanya, itu bukan menghalangi, tapi mengubah arah panah pemecah semangat ini sehingga mereka tidak bisa menyerang gerbong tempat Melissa dan Zhu berada. Halsey menyaksikan tanpa daya ketika ratusan anak panah pemecah semangat yang tersisa menghantam gerbong tempat nyonyanya dan tuan mudanya berada. Tentu saja, 2 gerbong lainnya dengan pelayan juga tidak luput. Semua ditembak ke landak. Musuh tidak bisa menentukan di kompartemen mana target berada, jadi mereka hanya bisa diincar bersama. Saat ini, Kapten Moon kelelahan. Dia mencoba yang terbaik, tetapi tidak berhasil. Musuh terlalu siap. Serangan ini menelan biaya lebih banyak daripada gabungan lusinan serangan sebelumnya. Ribuan anak panah pemecah semangat saja bukanlah jumlah yang sedikit. Tepat ketika panah roh yang patah menembus kereta dan hendak melanjutkan, tiba-tiba berhenti ketika mengenai tubuh wanita cantik Melissa saja di udara. Tidak hanya panah pemecah spiritual yang diam, semua yang ada di tempat kejadian, termasuk manusia, binatang buas, dan serangga, juga diam, bahkan angin menghilang. Seolah-olah waktu telah berhenti. Itu menjadi gambar terlarang. Sesosok masuk dan berjalan ke tengah lapangan selangkah demi selangkah. Itu adalah David yang kembali dari dunia sangkar roh dan menyusul. Selama seluruh proses, dia adalah satu-satunya yang bergerak. David langsung masuk ke gerbong dan melihat seorang wanita cantik memeluk seorang anak laki-laki dengan erat dengan tubuhnya. Lusinan mata panah hanya berjarak beberapa sentimeter dari tubuhnya. Beberapa per 10 detik kemudian, itu akan mampu menembus tubuhnya, termasuk bocah laki-laki di pelukannya. Melihat adegan ini, David juga menghela nafas lega. Dalam kasus itu benar-benar mati. Dia masih memiliki sedikit penyesalan. Tubuh manusia, yang ditembak oleh begitu banyak anak panah, akan segera hancur. Bahkan jika David adalah pembangkit tenaga setengah tingkat kaisar surgawi dan memiliki keterampilan pengobatan Somerland kuno, dia tidak dapat diselamatkan. Orang yang belum melahirkan kekuatan spiritual akan mati total jika tubuh fisiknya dihancurkan. Jika Anda memiliki kekuatan spiritual, Anda masih memiliki kesempatan untuk diselamatkan. Menjangkau untuk mengambil salah satu panah roh yang patah, David meremasnya dengan ringan, dan panah roh yang kuat itu langsung berubah menjadi abu terbang dan menghilang. Di mata Halsey dan yang lainnya, panah pemecah semangat yang menaklukkan segalanya tidak ada artinya di mata David, lebih buruk dari tahu. Setelah memeriksa semuanya, David pergi. Setelah beberapa saat, semuanya kembali normal lagi. Namun, panah pemecah semangat yang terbang di udara kehilangan momentumnya dan semuanya jatuh ke tanah. Adegan aneh seperti itu langsung membuat semua orang tercengang dan tidak bisa berkata-kata karena terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa panah roh yang patah menembus dan jatuh ke tanah? Jelas tidak masuk akal. Jenis kekuatan apa yang mencegah panah roh maju? Mereka sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi ketika mereka baru saja berhenti. Bahkan pikiran mereka masih pada saat itu. Nyonya, Tuan Muda, apakah Anda baik-baik saja?
Kapten Moon, yang pertama bereaksi, bertanya dengan lantang. Dia ingin segera memastikan keselamatan Nyonya dan tuan mudanya. Karena ini menyangkut nasib mereka. Gerbong, Melissa perlahan mengangkat kepalanya ketika dia mendengar suara Kapten Moon, dan melihat lusinan panah pemecah semangat di sekelilingnya, merasa sedikit bingung. Apa yang terjadi? Kenapa dia tidak ingat? Mengapa panah-panah itu berhenti ketika mencapai dia? Melissa tiba-tiba melebarkan matanya. Mungkinkah Tuhan memberkati Zhu kecil? Zhu kecil adalah pria yang tepat, jadi langit pun membantunya. Jangan sampai ada yang menyakitinya. Ide ini langsung membuat Melissa bersemangat. Selama 10 tahun, dia telah mengajar Zhu di sisinya. Saya juga menyesali kecerdasan Zhu kecil lebih dari sekali. Belum pernah ada seorang anak, pada usia 10 tahun, yang tahu banyak tentang Zhu kecil. Orang yang akan membuat prestasi besar di masa depan. Penjaga Moon, kami baik-baik saja dan aman, jawab Melissa. Mendengar jawaban dari Ni, Kapten Moon dan yang lainnya semuanya tersenyum dan menjadi bersemangat. Tidak peduli apa yang baru saja terjadi. Selama Nyonya dan Tuan Muda belum meninggal, semuanya baik-baik saja. Hahaha, saudaraku, Tuhan membantu kita. Kemenangan ini ditakdirkan menjadi milik kita. Bunuh semua orang, bunuh semua bajingan ini. Kapten Moon tertawa keras. Para penjaga tiba-tiba mendapatkan kekuatan lagi. Ini semua seperti dipukuli dengan darah ayam. Mulai panik mencari jejak musuh di hutan lebat. Setiap orang secara naluriah merasa bahwa sesuatu pasti telah terjadi barusan, tetapi mereka tidak dapat mengingatnya. Seperti yang dikatakan Kapten Moon. Ini adalah Tuhan yang membantu kita. Pastikan untuk mengambil kesempatan Anda. Musuh yang bersembunyi di hutan lebat semuanya telah pulih, dan mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mengapa panah roh yang patah tidak berpengaruh? Ratusan panah pemecah semangat ditembakkan bersamaan, dan kekuatannya bisa dibayangkan. Itu terburu-buru untuk membunuh dengan satu pukulan, tetapi dicegat oleh kekuatan misterius. Apa yang baru saja ditembakkan adalah kumpulan terakhir dari panah pemecah semangat. Sekarang mereka tidak memiliki panah pemecah semangat untuk digunakan. Adapun panah biasa, mereka bahkan tidak bisa menembus kereta, jadi bagaimana mereka bisa membunuh targetnya? Akhir dari pertempuran tampaknya diam-diam telah berubah arah saat ini. Keseimbangan kemenangan mulai terbalik. Bab 2062, memblokir jalan lagi. Sebagai master yang hebat, Kapten Moon telah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil. Pengalaman tempur cukup kaya. Tampaknya serangan barusan adalah perjuangan terakhir. Sekarang musuh tidak memiliki panah roh yang patah. Kapten Moon, yang sudah lama mendidih, akhirnya meledak saat ini, dan dia akan membunuh. Musuh telah kehabisan panah pemecah semangat. Anda tinggal di sini untuk melindungi Nyonya dan Tuan Muda. Saya akan membunuh bajingan ini. Setelah selesai berbicara, Kapten Moon langsung bergegas ke hutan lebat di sebelahnya tanpa menunggu yang lain untuk bereaksi. Tempat ini baru saja menembakkan panah pemecah semangat, jadi itu pasti sarang musuh. Sesaat kemudian, terdengar teriakan di hutan lebat. Dengan kekuatan Kapten Moon, menghadapi musuh-musuh ini tidak ada bedanya dengan memotong melon dan sayuran. Dengan sekali ayunan pisau, cahaya pisau yang panjangnya beberapa meter dapat merenggut nyawa beberapa atau bahkan belasan musuh. Melihat situasi menjadi sepihak, sebuah suara tiba-tiba terdengar di hutan lebat. Misi gagal. Target dijaga oleh orang kuat yang tak terkalahkan dalam kegelapan, semua orang mengungsi. Rupanya, ratusan panah pemecah semangat yang ditembakkan tadi tidak berpengaruh apa-apa, membuat mereka berpikir bahwa targetnya kuat. Pria diam-diam membantu. Mampu dengan mudah meredakan serangan ratusan panah pemecah semangat, kekuatan orang ini jauh melebihi imajinasi mereka. Kapten Moon menyeringai di sudut mulutnya ketika mendengar kata-kata itu, dan tertawa terbahak-bahak, saya ingin pergi sekarang. Bagaimana bisa begitu mudah? Saudaraku, musuh ada di ujung jalan, bunuh aku. Kemudian dia sendiri mengejar tempat suara itu baru saja dibuat. Lewat. Ada teriakan konstan di hutan lebat. Tidak lama kemudian, Kapten Moon, yang berlumuran darah, kembali bersama para penjaga lainnya. Mereka membunuh banyak musuh dalam pertempuran ini. Tapi tetap biarkan beberapa melarikan diri. Tentu saja tidak, kerugian saya tidak kecil. Sepertiga penuh penjaga dikorbankan. Anda harus tahu bahwa ini adalah elit dari elit. Nyonya, Tuan Muda, sebagian besar musuh dimusnahkan oleh kami, dan sisanya melarikan diri. Semua orang menderita luka serius dalam pertempuran ini, dan saya takut musuh akan melarikan diri dari gunung, jadi saya tidak mengajak siapapun untuk mengejar mereka. Kapten Moon dengan hormat melapor ke gerbong tempat Melissa dan Zhu berada. Penjaga Moon, terima kasih atas kerja kerasmu. Zhu kecil dan aku tidak akan pernah melupakan pengorbananmu. Setelah tiba di ibu kota, kami pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Sebuah suara datang dari kereta. Nyonya, Anda sopan. Inilah yang harus kita lakukan. Saya baru saja gagal melindungi keselamatan Nyonya dan Tuan Muda. Saya bertanggung jawab.
Saya tahu bahwa Anda telah mencoba yang terbaik, dan Zul kecil dan saya akan melakukannya telah meninggal berkali-kali tanpa perlindungan putus asa Anda di sepanjang jalan. Nyonya murah hati, bolehkah saya bertanya pada Nyonya, haruskah kita berangkat sekarang, atau setelah istirahat? Tanya Kapten Moon. Ayo istirahat dulu. Semua orang terluka, setidaknya kita harus menghadapinya sebelum kita mulai, jawab Melissa. Ya, Bu. Lalu para penjaga yang selamat mulai membersihkan luka mereka. Obat dari obatnya, pengkondisian dari pengkondisian. 1 jam kemudian, tim terus bergerak maju di bawah kepemimpinan Kapten Moon. Modal sasaran. Itu juga merupakan ibu kota kerajaan Eberron. Tidak lama setelah berbaris, Kapten Moon di depan melihat sosok yang tidak jauh menghalangi jalan tim. Lihatlah lebih dekat. Rasanya agak akrab. Bukankah ini anak laki-laki yang menghalangi jalan sebelumnya? Saat itu, untuk memecatnya, dia memberikan sejumlah uang kepada pihak lain. Mengapa Anda berjalan di depan lagi? Nak, apa lagi yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu mengejar kematian? Kapten Moon bertanya dengan tajam. Nadanya sangat kasar, artinya jika ada ketidaksepakatan, Anda akan menembak. Dia memutuskan bahwa anak laki-laki di depannya dikirim oleh para perampok untuk menanyakan informasi, jadi dia tidak sopan. David, yang berdiri di tengah jalan resmi, berpikir sendiri. Jika bukan karena tuan muda ini sekarang, nyonyanya dan tuan muda Anda telah pergi menemui Raja Hades, dan Anda masih berani meneriaki tuan muda ini di sini. Tapi David bukanlah tipe orang yang berpikiran sempit. Karena Anda ingin menyembunyikan identitas Anda tidak dapat menyalahkan orang lain atas nada buruk mereka. Saudaraku, aku hanya ingin mencari tumpangan di sepanjang jalan, harap lebih fleksibel, jawab David dengan sopan. Hei, kamu benar-benar gigih. Apa menurutmu kita baru saja melalui pertempuran besar dan kekuatan kita telah anjlok, lalu kita mulai berpikiran buruk lagi? Apa menurutmu aku tidak bisa diperas oleh lumpur? Percayalah atau tidak, aku akan membunuhmu sekarang. Mengirimmu kembali ke barat, kata Kapten Moon sambil mencibir. Dia juga mengeluarkan parangnya dan mengarahkannya ke David. Saudaraku, kenapa kamu tidak percaya padaku? Aku benar-benar tidak bermaksud apa-apa. David tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Di hutan belantara ini, kamu, seorang pemuda, bisa bergerak sendiri, lebih cepat dari kami, bagaimana kamu bisa membiarkan aku mempercayaimu? Jika itu kamu, apakah kamu akan percaya? Itu saja. David tidak punya pilihan. Tampaknya jika Anda ingin tetap tinggal, Anda hanya dapat mengungkapkan sedikit kekuatan. Selama dia menunjukkan kekuatan yang lebih kuat dari penjaga Moon ini, saya yakin tidak ada yang berani mengusirnya. Tepat ketika David ingin berbicara, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Halsey, apa yang terjadi? Suara itu datang dari kereta, dan orang yang berbicara adalah Nyonya Melissa. Kembali ke Nyonya, anak laki-laki yang menghalangi jalan telah muncul lagi. Saya akan segera mengusirnya, tidak akan membuang banyak waktu, jawab Kapten Moon dengan hormat. Setelah berbicara, dia siap melangkah maju dan menggunakan kekuatan untuk menekan anak bodoh ini. Jika dia tetap tidak pergi, dia tidak keberatan memotong anak ini dengan pisau. Untuk melindungi keselamatan nyonyanya dan tuan muda, kirim mereka ke ibu kota dengan selamat. Saya lebih suka membunuh 1000 secara tidak sengaja daripada membiarkan satu pergi. Namun, Kapten Moon tidak menunggu aksinya. Suara berdoa untuk teratai terdengar dari kereta lagi. Penjaga Moon, biarkan dia tinggal. Hah? Kapten Moon tampak bingung. Aku ingin tahu apakah ada yang salah dengan telingaku. Bagaimana mungkin Nyonya membiarkan orang asing tinggal? Jadi dia bertanya dengan lantang, Nyonya, apa yang baru saja Anda katakan? Saya tidak mendengar dengan jelas. Tapi Bu, asal-usul anak ini tidak diketahui, dan dia tidak terlihat seperti hal yang baik pada pandangan pertama. Tidak baik untuk keselamatanmu untuk tetap tinggal, Kapten Moon membujuk. Ketika David mendengar ini, dia segera berhenti. Apa maksudmu aku tidak terlihat seperti orang baik? Anda tidak seperti orang baik. Seluruh keluarga Anda tidak seperti orang baik. Jika tuan muda ini tidak datang tepat waktu, Anda tidak akan punya tempat untuk menangis sekarang. Saudaraku, apa yang kamu katakan salah. Aku, David, berpikir bahwa aku terlihat baik. Meskipun penampilanku tidak ada hubungannya dengan baik atau buruk, bagaimanapun juga aku tidak terlihat seperti orang jahat. David tidak bisa membantu membalas. Sombong, saya sedang berbicara dengan Nyonya, di mana giliran Anda untuk campur tangan. Kapten Moon menatap David dengan ekspresi marah di wajahnya. Bab 2063, bersama. Penjaga Moon, seperti yang kubilang, bahwa adik kecil ini jalan bersama. Suara dari gerbong terdengar lagi. Kapten Moon mengenali suara Nyonya-Nyanya yang tak terbantahkan. Dia tahu bahwa apapun yang dia katakan, Nyonya-Nyanya tidak akan mendengarkan. Pada akhirnya, dia hanya bisa menjawab tanpa daya, "Iya, Bu." Lalu dia menatap David dengan ganas. Sepertinya berkata,
Sebaiknya kamu tidak main-main, nak, atau kamu akan menderita. Nak, karena Nyonya berbelas kasih dan menahanmu di sini, maka kamu bisa melakukannya sendiri. Jangan biarkan aku menemukan masalah, atau kamu tidak dapat menanggung konsekuensinya. Aku tidak akan mengakui apa yang terjadi, jawab David dengan senyum. Huff. Kapten Moon mendengus berat, mengungkapkan ketidakpuasannya di dalam hatinya, lalu berkata, kamu ikuti saja di belakang tim. Aku akan mencari seseorang untuk mengawasimu. Segera keluarkan tim, atau dipenggal di tempat jika ini serius. Kapten Moon, tempat kita cukup luas, biarkan adik kecil ini naik dan duduk di gerbong yang sama dengan kita. Suara Nyonya Melisa itu sampai ke telinga Kapten Moon. Kapten Moon langsung terkejut. Nyonya, ini sama sekali tidak mungkin. Keberadaan anak ini tidak diketahui, biarkan dia duduk di gerbong yang sama dengan Anda, bagaimana jika dia memiliki niat buruk? Kami bahkan tidak punya waktu untuk menyelamatkannya, kata Kapten Moon dengan sungguh-sungguh. Membiarkan David mengikuti di belakang tim sudah menjadi batas kesabarannya. Bagaimana mungkin David duduk di gerbong yang sama dengan nyonyanya dan tuan mudanya? Meskipun David benar-benar tidak terlihat seperti orang jahat, tapi seperti tuan muda dari keluarga yang berkeliling gunung dan sungai. Tetapi orang tidak boleh dinilai dari penampilan mereka. Siapa yang bisa 100% yakin bahwa anak ini tidak punya niat buruk? Kapten Moon, saya memiliki kebijaksanaan saya sendiri dalam hal ini, Anda hanya melakukan apa yang saya katakan. Tuan muda, maafkan saya karena tidak dapat melaksanakan perintah Anda. Kapten Moon tidak mengikuti pengaturan Nyonya untuk pertama kalinya. Bukan hanya untuk Nyonyanya dan tuan mudanya, tapi juga untuk dirinya sendiri dan saudara-saudaranya ini. Seandainya Nyonya dan tuan muda mengalami kecelakaan, apa yang menanti kelompok penjaga mereka mungkin lebih menakutkan daripada kematian. Penjaga Moon, aku tahu kamu melakukannya untukku dan Zul kecil, dan kami sangat berterima kasih padamu, tapi bagaimanapun juga kamu hanyalah seorang penjaga, kami adalah tuannya, kuharap kamu dapat menemukan posisimu sendiri, selama karena Anda menjalankan rencana saya dengan baik perintah baik-baik saja, dan semua konsekuensi lainnya akan ditanggung oleh saya, kata Nyonya Melisa dengan tegas. Kapten Moon membeku di tempat, sedikit bingung. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar nyonyanya berbicara kepadanya dengan nada seperti ini. Ini menunjukkan bahwa wanita itu benar-benar marah. Berpikir bahwa begitu nyonyanya dan tuan muda tiba dengan selamat di ibu kota, identitas mereka akan mengalami perubahan yang mengejutkan. Dia bahkan melompat menjadi pembicara yang mendominasi kerajaan Eberron. Nyonyanya yang dikutip tidak puas dengan dirinya sendiri. Hanya buruk, tidak baik. Tapi Kapten Moon tidak bisa mengetahuinya. Mengapa Nyonya mengatakan hal-hal seperti itu pada dirinya sendiri untuk anak laki-laki yang aneh? Apakah itu layak? Untuk mengawal dia dan tuan muda, dapat dikatakan bahwa dia menjalani hidup dan mati. Seperti pertempuran tadi. Hampir mati di tempat. Kekuatan sihir macam apa yang dimiliki anak ini? Kapten Moon memandang David. Dia hanya terlihat lebih baik dan memiliki kulit yang lebih cerah, dia bisa dianggap sebagai pria yang bisa memakan semua jenis orang. Mungkinkah Nyonya menyukai anak ini? Tidak mungkin. Nyonya sudah berada di gerbong sepanjang waktu, dan dia belum keluar, jadi dia mungkin belum melihat pihak lain. Dan siapakah identitas wanita itu? Wanita masa kini dari dinasti Eberron besar. Bahkan jika raja sakit parah dan waktu hampir habis, orang kepercayaannya tidak akan mengizinkan siapapun untuk merampok seorang wanita tuannya. Nyatanya, Kapten Moon tidak tahu. Melisa bukan ibu kandung Zhu, tapi saudara kembar ibunya. Hanya saja keduanya terlalu mirip. Kapten Moon mengambil potret yang digambar oleh raja dengan ingatannya, dan segera mengenali Melisa sebagai wanita yang dikenal raja. Untuk menemani Zhu ke ibu kota dan merawat keponakannya, Melisa tidak menyangkal identitasnya. Karena alasan inilah Kapten Moon sangat menghormati Melisa, menganggapnya sebagai nyonyanya, dan mematuhi kata-katanya di sepanjang jalan. Jika Kapten Moon tahu bahwa Melisa adalah bibi Zhu, bukan ibunya, dia akan memberinya rasa hormat yang pantas, tetapi dia tidak akan mematuhi semuanya. Ini adalah kesenjangan identitas. Di masa depan, ketika Zhu menjadi raja dari dinasti Eberron besar, ibunya akan menjadi ibu suri. Jika itu bibi, identitasnya akan sangat berbeda. Bu, demi keselamatan Anda dan tuan muda, tolong pikirkan lagi, kata Kapten Moon dengan sungguh-sungguh. Penjaga Moon, tolong jangan khawatir. Aku punya rencanaku, dan kamu hanya perlu melakukan urusanmu sendiri. Ketika kamu sampai di ibu kota, Zhu kecil tidak akan memperlakukan salah satu dari kamu yang telah menumpahkan darah untuk kami dengan buruk. Melisa menjawab. Halsey tidak punya pilihan selain menghela nafas panjang. Dia tidak berani menyinggung Melisa, inilah wanita yang akan menjadi ibu suri di masa depan. Raja masih muda, segala sesuatu tentang dinasti Eberron besar harus diputuskan oleh ibu suri. Dia tidak punya pilihan selain menyetujui permintaan nyonyanya. Nak, namamu David, tanya Kapten Moon. Tepat sekali, David sedikit tersenyum.
David, kamu beruntung. Kamu telah bertemu orang yang baik hati seperti Nyonya. Karena Nyonya memintamu untuk datang dan naik gerbong yang sama dengannya, cepatlah. Jangan buang waktu, tapi sebagai kapten penjaga, saya masih harus hanya untuk mengingatkan Anda harus berpikir jernih tentang apa yang harus Anda lakukan dan apa yang tidak boleh Anda lakukan, jika tidak. Kapten Moon tidak melanjutkan, ancaman dalam nada suaranya terbukti dengan sendirinya. Terima kasih, kakak, sudah mengingatkanku, jawab David sambil tersenyum. Kemudian dia berjalan, dan ketika Kapten Moon lewat, dia bisa dengan jelas merasakan niat membunuh di mata lawannya. David tahu bahwa ini adalah master dengan pengalaman tempur yang kaya. Tapi master hanya relatif terhadap orang lain di planet ini. Untuk David, apalagi planet ini, lihat saja seluruh peradaban. Tidak peduli seberapa tinggi seorang master, dia akan dengan mudah menghancurkannya. Mengabaikan niat membunuh Kapten Moon, David berjalan langsung ke gerbong tempat Melissa berada, dan masuk ke gerbong tanpa ragu-ragu. Tujuan awalnya adalah keluar dan mencari seseorang untuk diajak bicara dan menghilangkan kebosanan. Bepergian sendirian selama lebih dari setengah tahun membuat David merasa sangat kesepian. Segera setelah saya keluar, saya bertemu dengan tim orang ini. Selama percakapan singkat, David menjadi tertarik pada wanita ini, dan baru kemudian hal-hal berikut terjadi. Jika David memblokir jalan untuk pertama kalinya, tanpa kata-kata terakhir wanita itu, dia mungkin sudah pergi. Di planet kehidupan, bukankah mudah menemukan beberapa orang untuk diajak bicara? Begitu David pergi, dalam pertempuran tadi, tanpa bantuannya, mustahil untuk menang. Melissa dan Zuf di gerbong mungkin sudah mati. Terkadang takdir begitu ajaib. God blessing Zuf yang dipikirkan Melissa tidak salah dari aspek lain. Lagi pula, untuk bertemu David, dia benar-benar pantas mendapatkan nyawanya. Bab 2064, bersiaplah untuk pergi. Begitu David memasuki kereta, dia melihat seorang wanita cantik menggendong seorang anak laki-laki berusia 10 tahun, menatapnya dengan rasa ingin tahu. Halo Bu, David menyapa sambil tersenyum. Tuan David, silakan duduk. Melissa mengangguk sebagai jawaban. Baik Nyonya. David tidak sopan, dan duduk berhadapan langsung dengan keduanya. Setelah dia duduk, sebelum dia bisa berbicara, wanita cantik Melissa bertanya terlebih dahulu, Tuan David, mau kemana? Pertanyaan ini segera menghentikan David. Kemana dia pergi? Dia akan pergi ke domain Linglan peradaban tingkat 9. Tapi jelas tidak bisa dijawab seperti itu. Jika Anda mengatakannya, Anda harus menakuti orang sampai mati. Sebenarnya, aku tidak punya tujuan. Aku menggunakan langit sebagai selimutku, bumi sebagai tempat tidurku, dan 4 lautan sebagai rumahku. Aku tidak peduli kemana aku pergi, jawab David sok. Tuan David sangat cantik. Aku sangat iri, seru Melissa. Apa yang membuat iri? Terus terang, dia adalah seorang tunawisma, tidak ada bandingannya dengan orang besar sepertimu. David menertawakan dirinya sendiri. Kata-kata Tuan David salah. Setiap orang memiliki cara hidup mereka sendiri. Apa yang Anda lihat dan dengar mungkin tidak benar. Orang hebat memiliki masalah untuk orang besar, dan orang biasa memiliki kebahagiaan untuk orang biasa. Saya lebih bahagia daripada orang biasa. Orang biasa ingin menjadi orang besar, tetapi mengapa beberapa orang besar tidak ingin kembali ke kehidupan orang biasa? Tidak buruk. Saya setuju dengan itu, Nyonya. David mengangguk. Tuan David tertawa. Saya seorang wanita, saya tidak mengerti kebenaran besar, saya hanya memiliki sedikit pendapat saya sendiri yang rendah hati, kata Melissa dengan rendah hati. Nyonya terlalu sederhana, pendapat Anda yang rendah hati jauh lebih teliti daripada banyak orang. Tuan David telah berkeliling, kemana saja Anda? Bisakah Anda memberitahu saya? Sejujurnya, meskipun saya lebih tua dari Anda beberapa, tapi mereka belum kemana-mana. Nyonya telah melewatkan begitu banyak hal menarik. Seperti kata pepatah, lebih baik melakukan perjalanan ribuan mil daripada membaca ribuan buku. Jika Anda punya waktu, Anda harus berjalan-jalan untuk menambah pengetahuan Anda. Itu tidak akan senyata merasakannya secara langsung. Kata-kata Tuan David sangat benar, tetapi sayang saya tidak pergi ke sana sebelumnya, dan saya tidak akan punya waktu di masa depan. Melissa menghela nafas. Dia tahu betul bahwa begitu dia memasuki ibu kota, akan sangat sulit untuk pergi lagi dalam kehidupan ini. Kemanapun Anda pergi di masa depan, akan ada banyak pasang mata yang menatap Anda. Tapi untuk Zul kecil, dia harus mengikutinya sebagai seorang ibu. Kalau tidak, pada usia Zul kecil, jika dia memasuki keluarga kerajaan Eberron, dia tidak akan dimakan oleh kerabat kekaisaran yang cerdik itu. Bahkan jika dia mengikuti, tidak ada jaminan bahwa Zul kecil akan berhasil naik tahta dengan lancar. Pada saat itu, pasti akan ada pangeran dan menteri yang tak terhitung jumlahnya yang akan datang untuk mengujinya. Terserah dia untuk menghadapinya. Kenapa tidak ada kesempatan? Selama kamu ingin pergi, kamu bisa pergi kemana saja di dunia, kata David tidak setuju. Tuan David tidak tahu apa-apa. Banyak hal yang berada di luar kendalinya. Tidak banyak orang di dunia ini yang secantik Anda. Melissa sedikit menggelengkan kepalanya.
Itu benar. Kemudian Melissa bertanya kepada David di mana dia berada dan adat istiadat apa yang dia lihat. David menggabungkan situasi galaksi Bima Sakti dan dunia astral, mengarang omong kosong, dan membicarakannya. Dalam sekejap, rasa ingin tahu Melissa dan Zhu muncul. Apa yang mereka berdua katakan kepada David belum selesai. Terutama bocah kecil Zhu. Dia baru remaja, dan pengalaman hidupnya bisa dikatakan kosong. Apa yang dikatakan David sangat luar biasa. Itu benar-benar membuka fantasi Zhu tentang dunia luar. Satu gigitan pada satu waktu, saudara David menelepon dengan sangat gembira. David juga bersusah payah untuk mengenalkannya pada kegembiraan dunia luar. Biarkan mata Zhu bersinar. Saya berpikir dalam hati bahwa ketika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya harus pergi ke tempat yang dikatakan David. Dia masih tidak tahu bahwa tempat yang dibicarakan David tidak ada di manapun di planet ini. Tapi peradaban lain di alam semesta. Untuk berbagai pertanyaan Zhu, David tampak sangat sabar dan menjawabnya satu per satu. Lagi pula, tujuan kedatangannya ke sini adalah untuk mencari seseorang untuk diajak bicara dan menghilangkan kebosanan. Dia tidak berbicara selama lebih dari setengah tahun, dan dia hampir menjadi gila. Keduanya mengajukan satu pertanyaan dan yang lainnya menjawab. Waktu berlalu dengan cepat, dan sudah malam dalam sekejap mata. Di bawah kepemimpinan penjaga Moon, tim berhenti dan mulai mendirikan kemah. Para pelayan di dua gerbong lainnya semuanya turun untuk membuat makan malam, dan mereka bertanggung jawab atas hal-hal sepele dalam hidup. David dan Zhu masih bersenang-senang bertanya dan menjawab, dan mereka sepertinya memiliki kata-kata yang tak ada habisnya untuk dibicarakan. Wanita cantik di sampingnya, Melissa, juga mendengarkan dengan penuh semangat. Kecuali kata seru sesekali, dua pria lainnya sedang berbicara. Tidak lama kemudian, suara Kapten Moon terdengar di luar gerbong. Nyonya, Tuan Muda, makan malamnya sudah siap, apakah menurut Anda kami harus keluar untuk makan, atau membawanya untuk Anda? Kemarilah, kita akan makan malam di kereta, jawab Melissa. Ya, Nyonya. Jawab Kapten Moon dan hendak pergi. Suara wanita itu terdengar lagi. Untuk 3 orang, Tuan David juga akan makan bersama kami. Mengerti. Segera seorang pelayan datang ke kereta dengan makan malam yang mewah. Tuan David, tolong, Melissa menyapa. Nyonya tolong, David menjawab dengan sopan. Dengan kekuatannya, dia tidak bisa lagi memakan makanan yang tidak bergizi tersebut. Anda tidak bisa mati kelaparan bahkan selama 10.000 tahun. Tapi karena dia ingin menyembunyikan identitasnya, dia tentu saja tidak bisa bertindak terlalu istimewa. Masih makan dengan Melissa dan Zhu. Setelah selesai makan, Melissa memanggil pelayan untuk membereskan semuanya. Zhu tidak sabar untuk melanjutkan topik barusan. Di malam hari, David beristirahat sendirian di gerbong, dan Melissa serta Zhu keluar dari gerbong dan datang ke tenda yang disiapkan khusus untuk mereka. Keesokan harinya, David berbicara dengan Zhu tentang berbagai hal menarik di dunia luar. Pada akhir hari ketiga, David merasa waktunya hampir habis, dan tujuannya telah tercapai. Dia telah mengatakan banyak hal dalam 2 hari, dan dia telah selesai berbicara selama setengah tahun. Dia merasa dia harus pergi juga. Masih ada hal-hal yang menunggunya untuk dilakukan di domain Linglan. Potensi ancaman Juan masih ada. Sebagai satu-satunya orang yang bisa menahannya, David harus bergegas ke domain Linglan secepat mungkin. Bahkan jika Juan lepas kendali, dia dapat muncul tepat waktu untuk menghentikannya dan menghindari kerugian yang lebih besar. Jadi David mengucapkan selamat tinggal pada Melissa dan Zhu. Nyonya Mei, Zhu, terima kasih telah membawaku ke sini. Tidak ada perjamuan di dunia yang berlangsung selamanya, jadi aku harus pergi juga. Tuan David akan pergi. Kakak David, apakah kamu akan pergi? Melissa dan Zhu bertanya dengan heran hampir bersamaan. Aku punya hal lain untuk ditangani, jadi aku harus pergi, jawab David dengan anggukan. Kakak David, kamu tidak pergi, bisakah kamu tetap bersamaku selama beberapa hari lagi? Aku sangat bosan saat kamu pergi. Zhu memohon dengan wajah pahit. Setelah 2 atau 3 hari bergaul, dia sangat menyukai kakak laki-laki ini dan tidak ingin dia pergi. Bab 2065, ceritakan keseluruhan cerita. Zhu, kakak David juga ingin menghabiskan lebih banyak waktu denganmu, tapi aku masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, jadi aku harus pergi. Zhu, kamu harus mendengarkan ibumu dan jangan keras kepala. Apakah itu layak? Kamu sangat pintar, di masa depan itu pasti akan mencapai sesuatu. David terhibur. Setelah 2 atau 3 hari bergaul, dia pun mengira bahwa ini adalah sepasang ibu dan anak. Hanya ibu dan anak yang dapat memiliki hubungan yang begitu baik. Dengan adanya orang luar, Zhu berhenti memanggil Bibi Mei, karena takut digosipkan. Tapi kakak David sudah pergi, aku sangat bosan, kata Zhu dengan enggan. Bukankah ibumu bersamamu? Bagaimana kamu bisa bosan? Dan kamu telah bertahan begitu lama sebelumnya, kamu tidak dapat menerima kembali ke masa lalu karena penampilanku, lagi pula, aku akan selalu pergi. David berkata dengan cara yang baik, untuk meyakinkan si kecil.
Tepat ketika dia mengucapkan selamat tinggal dan hendak pergi, Melissa tiba-tiba membawa Zhu berlutut di depan David. Adegan ini mengejutkan David. Nyonya Mei, apa maksudmu? David bertanya bingung. Tuan David, pertama-tama, atas nama Zhu kecil dan para penjaga di luar, terima kasih atas penyelamatan Anda. Jika bukan karena Anda, kami akan dibunuh oleh musuh. Kedua, karena musuh mungkin masih menyergap di jalan, saya pikir tolong kirim kami ke ibu kota dinasti Eberen besar, selama Anda mau, tidak peduli permintaan apa yang Anda minta, saya akan setuju dengan Anda. Melissa berkata dengan serius. Faktanya, dia sudah lama curiga bahwa David adalah orang yang menembak semua orang pada saat paling kritis. Lagi pula, jika seorang pemuda ingin berjalan sendirian di hutan belantara ini, di mana perampok merajalela, dia tidak memiliki kekuatan. Itu sebabnya kami membiarkan pihak lain datang dan naik gerbong yang sama bersama. Nanti, saat obrolan semakin dalam, Melissa pada dasarnya setidaknya 60% atau 70% yakin akan tebakannya. Tempat-tempat yang disebutkan David sama sekali bukan tempat di dinasti Eberen besar. Dengan kata lain, David mengarangnya sendiri, atau dari tempat lain selain dinasti Eberen besar. Mustahil untuk mengarang pengalaman yang dibawa oleh pengalaman pribadi. David bisa pergi ke begitu banyak tempat aneh sendirian, yang membuat Melissa semakin yakin bahwa David adalah orang yang baru saja menyelamatkan mereka. Adapun metode luar biasa apa yang digunakan David untuk membuat orang melupakan apa yang terjadi pada saat itu, Melissa tidak tahu. Mungkin ini cara yang hanya dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik legendaris. Tentu saja, meski begitu, Melissa tidak bisa 100% memastikan identitas David. Dan bahkan jika itu dia, karena pihak lain sengaja menyembunyikannya, Melissa tidak mau mengatakannya. Jika David mengikuti mereka sampai ke ibu kota, Melissa mungkin menyimpan tebakan ini di hatinya selamanya. Tapi sekarang David pergi. Tidak mungkin Melissa berpura-pura acuh tak acuh. Masih ada jalan panjang untuk pergi ke ibu kota. Bahaya apa yang akan ditemui di jalan, dan apakah akan lebih berbahaya dari sebelumnya, tidak ada yang tahu. Tanpa bantuan David, sulit untuk mengatakan apakah mereka dapat mencapai ibu kota. Jadi Melissa mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan semua tebakan di hatinya. Saya hanya ingin mengklarifikasi semuanya dan menjaga David. Selama dia bisa tinggal, semua bahaya di sepanjang jalan tidak lagi menjadi bahaya. David menatap Melissa yang sedang berlutut di tanah. Pihak lain menundukkan kepalanya dan tidak berani memandangnya. Saya berpikir dalam hati, di mana saya melakukan kesalahan, dan apakah wanita di depan saya melihatnya? Sepertinya tidak. Pada saat itu, kekuatan memanipulasi hukum waktu membekukan waktu ini. Saat waktu membeku, orang akan berhenti berpikir. Bahkan lewat di depan mereka, tidak mungkin menemukan diri Anda sendiri. Jadi apa yang salah? Tebak. Apakah Anda masih membohongi diri sendiri? David tidak bisa memikirkannya untuk sementara waktu, tapi karena pihak lain sudah membicarakan hal ini, dia tidak mau terus menyembunyikannya. Tidak perlu untuk itu. Lalu bagaimana dengan bersembunyi? Bagaimana dengan eksposur? Siapa yang bisa mengendalikan pikirannya? Berdiri di ketinggian David saat ini. Biarkan semuanya berjalan dengan sendirinya. Jika Anda ketahuan, maka Anda harus mengakuinya secara terbuka. Terus menyembunyikannya tidak sejalan dengan identitasnya. Nyonya Mei, saya penasaran, bagaimana Anda yakin itu milik saya? David bertanya dengan rasa ingin tahu. Ketika Melissa mendengar kata-kata David, dia sangat gembira. Cukup yakin. Saya menebak dengan benar. Benar-benar pemuda di depannya yang menyelamatkan mereka. Meski sudah disiapkan, pada saat ini, Melissa masih gemetar tanpa sadar karena kegirangan. Tuan David, saya menebak, apakah Anda percaya saya? Melissa menjawab dengan hati-hati. David sudah mengakui, dia tidak berani berbicara dengan pihak lain seperti barusan. Ini adalah pria yang sangat kuat. Melissa hanya ingat bahwa panah pemecah semangat yang tak terhitung jumlahnya datang kepadanya pada saat itu, dan yang bisa dia lakukan hanyalah memeluk Zhu kecil erat-erat dan menahannya dengan tubuhnya. Akibatnya, saat dia membuka matanya lagi, semua panah pemecah roh kehilangan kekuatannya dan jatuh ke lantai kereta. Apa yang baru saja terjadi, Melissa tidak memiliki ingatan sama sekali. Dia belum pernah mendengar metode aneh seperti itu. Tidakkah kamu harus memikirkannya saat menebak? Pergilah bertanya pada penjaga Moon di luar untuk melihat apakah dia akan menebak seperti ini. Tuan David, sebenarnya, saya juga memperhatikan sesuatu selama percakapan dengan Anda. Dari petunjuknya, saya perlahan mulai berspekulasi tentang aspek ini. Berdasarkan pemahaman saya tentang dinasti Eberen besar, tempat-tempat yang Anda sebutkan tidak sebanding dengan tempat manapun di dinasti Eberen besar, tetapi Anda, seorang pemuda, telah mengunjungi begitu banyak tempat aneh. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa, jelas Melissa. Oke, ini kelalaianku, tapi aku tidak punya banyak waktu untuk mengirimmu ke ibu kota. David tidak bertanya lagi, dan langsung mengganti topik pembicaraan. Tuan David, sejujurnya, kami telah menghadapi lusinan serangan diam-diam di sepanjang jalan.
Saat kami berangkat, ada ratusan orang di tim pengawal, tetapi sekarang hanya tersisa 1/10 dari mereka, dan perjalanan baru saja berlalu 2/3. Jika Anda tidak mengirim kami pergi, akan ada serangan lain seperti terakhir kali, dan kami tidak akan dapat bertahan, kata Melissa dengan suara yang dalam. David terdiam saat mendengar kata-kata itu. Setelah beberapa saat, dia bertanya, dapatkah Anda memberitahu saya mengapa orang-orang itu ingin membunuh Anda? Tentu saja, Tuan David, tolong dengarkan saya baik-baik. Tujuan ibu kota raja, serta identitas umum musuh-musuh itu, semuanya diungkapkan kepada David. Ketika David mendengarnya, bukankah ini kisah berdarah tentang anak haram yang ingin berkuasa, tetapi paman lain mencoba yang terbaik untuk menghentikannya. Hanya saja posisi atas ini bukanlah posisi biasa, melainkan singgasana dinasti Eberron Agung. Dia melirik Zhu, tak disangka, bocah ini masih menjadi pewaris keluarga kerajaan. Jika Anda mencapai ibu kota dengan selamat, Anda dapat mewarisi tahta. Bab 2066, Dunia dan Dunia. David berpikir sejenak. Pasti tidak akan berhasil baginya untuk menghabiskan terlalu banyak waktu mengawal mereka berdua ke ibu kota. Menurut kecepatan kemajuan tim saat ini, ditambah dengan beberapa masalah dan penundaan di tengah, ini bukan 3 atau 5 hari, tetapi 10 atau 8 hari. Jika butuh beberapa bulan, siapa yang bisa menjamin tidak akan ada kecelakaan di domain Linglan? Bom waktu Juan bisa meledak kapan saja, dan dia harus bergegas ke sana secepat mungkin. Nyonya Mei, karena Anda sudah mengetahuinya, saya tidak perlu menyembunyikannya. Terakhir kali Anda dalam bahaya, itu memang salah saya. Tujuan saya datang ke sini hanya untuk mencari seseorang untuk diajak bicara dan meringankan beban kebosanan saya. Itu saja, sekarang aku punya hal penting yang harus dilakukan, dan aku tidak punya waktu untuk mengantarmu ke ibu kota. David masih menolak dengan sopan. Mendengar penolakan David lagi, Melissa tampaknya telah kehabisan tenaga dan hampir jatuh ke tanah. Awalnya mengira bahwa setelah 2 atau 3 hari bergaul, hubungan antara kedua pihak cukup baik, dan David akan setuju untuk mengantar mereka ke ibu kota. Tanpa diduga, dia ditolak oleh pihak lain 2 kali berturut-turut. Puan David, teriak Melissa, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Kakak, tolong bantu kami. Bocah kecil Zhu juga memohon. Nyonya Mei, Zhu, bukannya aku tidak membantumu, tapi aku benar-benar memiliki hal-hal penting untuk ditangani dengan tergesa-gesa, tapi apa? Aku bisa memberimu pilihan sekarang. Kata-kata David berubah, dan Melissa sekali lagi memiliki secercah harapan. Pilihan apa? Melissa bertanya dengan tidak sabar. Aku tidak punya waktu untuk mengantarmu dengan tim besar, tapi aku bisa membawamu ke ibu kota dinasti Eberron besar sendirian. Itu tergantung apakah kamu ingin pergi, atau kamu ingin pergi dengan penjaga di luar, itu terserah pilihanmu. David mengatakan kompromi. Dia hanya bisa melakukan ini jika dia sedang terburu-buru. Pertama bawa Melissa dan Zhu ke ibu kota dinasti Eberron besar, lalu berangkat ke domain Linglan, yang tidak akan membuang banyak waktu. Tuan David, saya memilih metode pertama, tolong bawa Zhu kecil dan saya ke ibu kota. Melissa segera menjawab tanpa memikirkannya. Lusinan penjaga terluka yang ditinggalkan di luar tidak lagi cukup untuk mengawal mereka ke ibu kota dengan selamat. Seperti serangan diam-diam terakhir, jika itu terjadi lagi, seluruh pasukan pada dasarnya dapat dinyatakan musnah. Jangan ikuti David saat ini. Sangat mungkin mereka tidak akan pernah mencapai ibu kota. Melissa bukan orang bodoh. Dia tahu bagaimana memilih. Apakah kamu yakin, jika aku membawamu ke ibu kota, aku tidak akan bisa membuktikan identitasmu? Ini dapat menyebabkan masalah yang tidak perlu, jadi pikirkanlah, kata David. Jangan khawatir, Tuan David, kami punya cara untuk membuktikan diri, Anda hanya perlu membawa kami ke Raja Dinasti Eberron besar. Kita akan pergi sekarang pergi. David berdiri dan berkata. Tuan David, izinkan saya untuk menyapa penjaga Moon dan yang lainnya. Para penjaga ini melakukan yang terbaik untuk mengawal Zhu kecil dan saya ke tempat ini. Kebanyakan dari mereka telah berkorban, dan sisanya juga terluka. Kami telah untuk memberitahu dan jangan. Melissa memohon dengan suara rendah. Ya, kalau begitu kamu pergi dan beritahu mereka. Ayo berangkat secepat mungkin. Terima kasih Tuan David, Melissa menjawab dengan gembira. Memintanya pergi diam-diam, mengabaikan Halsey dan yang lainnya, masih agak mustahil. Kemudian Melissa keluar dari gerbong. Tim masih bergerak cepat. Penjaga Moon, teriak Melissa kepada orang di barisan depan. Mendengar suara itu, pria itu segera berbalik ke arah binatang aneh dan datang ke sisi Melissa. Nyonya, apa pesanan Anda? Halsey bertanya dengan hormat. Penjaga Moon, terima kasih telah mengawal saya dan Zhu kecil di sini. Jika bukan karena Anda, Zhu kecil dan saya akan mati berkali-kali. Jangan khawatir, tidak peduli seberapa tinggi Zhu kecil berdiri di masa depan, kami tidak akan pernah melupakanmu kebaikan. Melissa berterima kasih padanya dengan tulus. Nyonya, apa yang kamu bicarakan? Merupakan tugas kami untuk mengantarmu dan Tuan Muda ke ibu kota dengan aman, tapi kami mengejutkanmu di sepanjang jalan, Kapten Moon segera menjawab.
Penjaga Moon, jangan katakan itu. Untuk melindungiku dan Zul kecil, kamu telah mengorbankan terlalu banyak orang. Demi keselamatan kalian semua, aku memutuskan untuk pergi ke ibu kota terlebih dahulu. Setelah Zul kecil dan aku pergi, Anda dapat membubarkan tim dan mengambil tindakan, sehingga mungkin ada lebih banyak orang yang selamat. Kata-kata Melissa langsung mengejutkan Halsey. Nyonya berkata bahwa dia ingin pergi dulu dan pergi ke ibu kota. Apa artinya ini? Sebelum dia bisa mengetahuinya dan kembali ke akal sehatnya, Melissa berkata lagi, Penjaga Moon, Zul kecil dan aku sedang menunggumu di ibu kota, dan aku harap kalian semua bisa tiba di ibu kota dengan selamat. Ambil angin dan bersihkan debu. Setelah mengatakan itu, Melissa berbalik dan memasuki kereta. Pada saat ini, Kapten Moon sadar, dan dengan cepat bertanya, apa maksud nyonya dengan ini? Melissa tidak menjawab, karena dia tidak yakin apakah David bersedia mengeksposnya. Tapi suara lain datang dari kereta, menjawab kata-kata Halsey. Itu artinya aku akan membawa Ni, Mei dan Zhu dulu. Setelah kalian membubarkan tim, pergilah ke ibu kota secara terpisah, sehingga harapan untuk tiba dengan selamat akan lebih besar. Begitu kata-kata itu jatuh, David memimpin Zhu pergi keluar. Nah, apa yang ingin kamu lakukan? Izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda berani menyakiti nyonyanya dan tuan muda Anda, bahkan jika dunia ini begitu besar, tidak akan ada ruang untuk Anda, Halsey memperingatkan dengan tajam. Zhu adalah satu-satunya pangeran dari dinasti Eberen besar dan satu-satunya kandidat untuk mewarisi tahta. Nyonyanya adalah wanita dari raja saat ini. Status mulia kedua orang ini bukanlah sesuatu yang bisa diprovokasi oleh David. Kata-kata penjaga Moon juga menarik perhatian penjaga lainnya. Semua orang berkumpul dan menatap David dengan mata tidak ramah. Mereka memiliki kesan buruk terhadap David. Hanya saja dia tidak berani melanggar perintah nyonyanya. Sekarang David masih ingin pergi bersama nyonyanya dan tuan mudanya. Bagaimana itu mungkin? Jika anak ini mulai memiliki pikiran buruk di tengah jalan, bukankah nyonya dan tuan muda akan disebut, setiap hari tidak boleh dilakukan, dan bumi tidak akan berfungsi? Mereka tidak akan membiarkan ini terjadi. Ini lebih terkait dengan kekayaan dan kehidupan setiap orang. Dunia ini sangat besar, apakah tidak ada ruang untukku? David mengulangi kalimat ini sambil tersenyum, lalu menatap ke langit dan melanjutkan. Kapten Moon, duniamu berbeda dengan duniaku. Duniaku adalah Great Eberen Dynasty, dan milikku adalah alam semesta tanpa batas dan langit berbintang, apakah ada perbandingan antara keduanya? Sebelum Kapten Moon mengerti arti dari kata-kata ini, David membawa Melissa dan Zhu perlahan ke langit. Sebelum dia sempat memikirkannya, Halsey berteriak keras. Sombong, tinggalkan nyonyanya dan tuan muda. Bab 2067, bagi menjadi 0. Penjaga Moon bergegas menuju David dan yang lainnya, mencoba menyelamatkan nyonyanya dan tuan mudanya. Penjaga lainnya juga bertindak pada saat bersamaan. Tidak boleh ada kecelakaan untuk nyonya dan tuan muda. Kalau tidak, semua orang akan berakhir. Akibatnya, ketika puluhan orang mendekati David, mereka tiba-tiba terhalang oleh penghalang tak terlihat. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak dapat menembus masa lalu. Setelah beberapa kali mencoba, semua orang memandang David dengan mata ketakutan. Mereka tidak bisa mengerti apa artinya itu. Itu bisa menghentikan begitu banyak orang. Bahkan kapten terkuat pun tidak bisa berbuat apa-apa. David, siapa kamu? Halsey bertanya dengan lantang. Aku sedang dalam perjalanan, karena terlalu membosankan untuk sendirian, jadi aku keluar untuk mencari seseorang untuk diajak bicara untuk menghilangkan kebosananku, dan kemudian aku bertemu denganmu, yang juga merupakan takdir. Aku akan membantumu mengirim Nyonya Mei dan Zhu pergi ke ibu kota, sedangkan untukmu, cari saja cara untuk bergegas ke ibu kota. Selamat tinggal. David selesai. Di bawah tatapan Halsey dan puluhan pasang mata, saluran luar angkasa muncul di depannya. Masuk dengan Melissa dan Zhu. Kemudian saluran luar angkasa menghilang. Udara kembali normal. Halsey dan yang lainnya bisa bergerak sekarang. Tetapi pada saat ini, mereka semua membeku di tempat, menatap ke arah di mana ketiga David pergi tadi, dengan gelombang besar di hati mereka, dan kengerian mereka mencapai batasnya. Tim, Kapten. Dia, bagaimana? Bagaimana dia melakukannya, hanya menghilang begitu saja? Bukankah itu konyol? Apakah itu semacam penutup mata? Seorang anggota penjaga tergagap dan bertanya. Ini adalah saluran luar angkasa kosong, hanya kekuatan super legendaris yang telah mencapai alam abadi yang dapat melakukannya, jawab Halsey dengan tak percaya. Pengetahuannya jelas lebih luas dari yang lain. Meskipun bintang pecah hanyalah planet kehidupan di tepi galaksi yang luas dengan peradaban tingkat keempat. Tapi itu juga diakui oleh galaksi yang luas. Oleh karena itu, semua kekuatan utama di bintang pecah mengetahui sesuatu tentang galaksi yang luas. Saya juga tahu bahwa orang terkuat di galaksi yang luas adalah keberadaan abadi yang dapat mengobrak-abrik ruang. Alam abadi.
Kekuatan macam apa itu? Seseorang bertanya lagi. Kekuatan terkuat di seluruh galaksi yang luas telah berdiri di puncak. Itu dapat menghancurkan ruang dan berjalan di ruang dimensi tinggi dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada metode lain. Dari sini ke ibu kota, dapat dicapai hampir secara instan. Kapten Moon terus menjelaskan. Ini sangat kuat. Itu artinya anak David itu super. Seorang anggota penjaga ditampar kepalanya oleh Kapten Moon sebelum dia selesai berbicara, dan mengeluarkan tamparan. Suara renyah. Retak. Tim, Kapten, kenapa kamu memukulku? Anggota tim itu masih sedikit bingung. Aku akan memukulmu sampai mati. Nama Master David, kamu bisa menyebutnya sesukamu. Nah, jangan bawa kami bersamamu jika kamu tidak ingin hidup. Master David bisa meledakkanmu. Kapten Moon segera dikutuk berdiri. Kamu, bukankah kamu juga disebut anak laki-laki Tuan David? Apakah kamu baik-baik saja? Anggota tim bergumam dengan suara rendah. Aku. Kapten Moon berkata untuk waktu yang lama, tapi dia tidak menemukan alasannya. Dia juga berkeringat dingin. Saya sangat ketakutan. Saya ingat bahwa sejak pertama kali saya bertemu David, dia saling memaki. Sampai akhir, saya tidak memiliki wajah yang baik, dan saya menggigitnya satu persatu. Jika itu orang lain, saya khawatir dia akan menembaknya sejak lama. Pada saat ini, seorang anggota tim tiba-tiba berkata, Anda mengatakan bahwa terakhir kali kami diserang secara tiba-tiba, panah pemecah roh yang tak terhitung jumlahnya telah mengenai gerbong tempat Nyonya dan Tuan Muda berada. Tidak ada, mungkinkah Tuan David siapa yang bergerak? Kata-kata ini mengingatkan orang-orang yang hadir pada situasi saat itu. Penjaga di hutan lebat mungkin tidak mengetahuinya, tapi penjaga di sekitar gerbong bisa melihatnya dengan jelas. Saat itu, mereka memang malu. Namun, ketika dia sadar kembali, panah pemecah roh telah kehilangan efeknya, dan nyonyanya serta tuan mudanya aman dan sehat. Pikirkan tentang itu sekarang. Jika Master David tidak bergerak, siapa lagi? Itu pasti Tuan David. Hanya dia yang bisa menyelamatkan nyonya dan tuan muda tanpa kita sadari. Ya, pasti Tuan David. Ternyata David dan yang lainnya memberi kita semua hidup kita. Tanpa dia jika nyonya dan tuan muda mati, hidup kita akan berakhir. Kapten Moon juga mengingat semuanya. Master David, pria kuat di alam abadi, bergerak, dan semuanya masuk akal. Mengumpulkan pikirannya, Kapten Moon menyela diskusi semua orang. Jangan membahas hal-hal ini untuk saat ini. Tuan David murah hati dan tidak peduli dengan kita. Sungguh merupakan berkah dalam hidup kita untuk bertemu dengannya. Namun, meskipun nyonyanya dan tuan muda aman sekarang, kita masih dalam bahaya. Lagi pula, musuh tidak tahu nyonya dan tuan muda sudah pergi, dan mereka masih akan menyerang kita. Dengan kekuatan kita saat ini, sulit untuk mencapai ibu kota dengan aman. Kapten, apa yang harus kita lakukan dengan pengawalan Master David? Nyonya dan Tuan Muda pasti akan bisa jika kita mencapai ibu kota dengan selamat, kemuliaan dan kekayaan kita ada tepat di depan kita, dan saya tidak ingin mati di kali ini. Tepat, kami telah mengorbankan begitu banyak orang untuk bertahan hidup sampai sekarang. Melihat kemenangan sudah di depan mata, sayang sekali untuk mati sekarang. Jika Anda ingin mencapai ibu kota dengan aman, Anda harus merancang rencana dan berusaha untuk bertahan hidup. Di masa depan, yang menanti kita adalah wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya dengan uang dan kemuliaan serta kekayaan yang tiada habisnya. Kata-kata Kapten Moon membuat mata semua orang bersinar. Mereka terlalu merindukan kehidupan seperti itu. Tak satu pun dari mereka berbicara, diam-diam menunggu pengaturan Kapten Moon. Sebenarnya, Nyonya dan Tuan David sudah mengatakan bahwa kita tidak bisa bertindak bersama. Tujuannya terlalu besar. Musuh akan mengira Nyonya dan Tuan Muda masih bersama kita, jadi kita harus bertindak secara terpisah, memecah keseluruhan menjadi beberapa bagian, dan berkumpul langsung di ibu kota. Bu ada di Ana untuk membersihkan debu untuk kita. Saat ini, inilah satu-satunya solusi yang paling praktis. Itu bagus, ayo bubar sekarang. Adapun para pelayan itu, mereka yang mampu akan membawa satu. Ketika mereka tiba di ibu kota, mereka pasti akan dihargai oleh Nyonya dan tidak akan memperlakukan semua orang dengan buruk. Anda harus jelas bahwa Nyonya akan menjadi eberan janda Ratu Dinasti. Saya akan mengambil satu. Saya akan mengambil satu juga. Segera, tim dari puluhan orang dibagi menjadi satu atau pasangan orang dan menghilang ke dalam hutan lebat. Sembunyikan ketiga gerobak binatang itu secara bersamaan. Mereka harus bergegas secepat mungkin sebelum musuh bereaksi. Tidak mungkin musuh mengenali mereka jika mereka bertindak sendiri sekarang, dan bahkan jika mereka mengenalinya, mereka tidak akan melakukan apapun. Begitu musuh menemukan kereta binatang itu, mereka akan mengetahui rencana mereka dan pasti akan menghentikannya dengan segala cara. Bab 2068, Miles Eberen. Galaksi luas beradab tingkat keempat. Bintang pecah, di dalam istana dinasti Eberen besar. Seorang pria parubaya sedang berbaring di ranjang besar yang mewah, wajahnya pucat dan sekarat, seolah dia bisa mati kapan saja.
Dia adalah Raja Dinasti Eberen Besar saat ini, Sang Miles Eberen, dan dia juga orang yang berdiri di puncak Dinasti Eberen Besar. Dapat dikatakan bahwa Miles Eberen memiliki keputusan akhir atas seluruh Dinasti Eberen Besar. Namun, itu adalah pria yang memiliki kekuatan di seluruh dunia, tetapi dia berbaring di tempat tidur tidak dapat bergerak, dan butuh banyak usaha bahkan untuk berbicara. Beberapa lelaki tua ada di sekitar untuk membantunya memeriksa tubuhnya dengan cermat. Lapisan keringat muncul di dahi setiap lelaki tua, dan dia menyekanya dengan lengan bajunya dari waktu ke waktu. Itu menunjukkan ketegangan dan kepanikan di hati mereka saat ini. Orang-orang tua ini semuanya adalah dokter terkenal di Dinasti Eberen Besar. Dia dipanggil untuk merawat Raja Dinasti Eberen Besar. Setahun yang lalu, Miles tiba-tiba menderita penyakit aneh, dan semua dokter kekaisaran di istana tidak berdaya. Jika tidak ada cara lain, kami hanya dapat menemukan dokter terkenal dari seluruh Dinasti Eberen Besar untuk melihat apakah ada cara untuk mengobatinya. Hasilnya sangat tidak memuaskan. Jangan bicara tentang pengobatan, bahkan penyebabnya tidak dapat ditemukan. Semua dokter tua yang pernah melihatnya mengatakan bahwa mereka belum pernah melihat gejala seperti itu. Jika penyebabnya tidak dapat ditemukan, tentu saja obat yang tepat tidak dapat diresepkan. Badan bangsawan raja tidak mengizinkan mereka menguji obat-obatan tanpa pandang bulu. Setelah Anda mencoba sesuatu, itu adalah kejahatan besar untuk memusnahkan 9 klan. Ahem, bagaimana? Apakah kalian menemukan sesuatu? Tanya Miles terbatuk. Kembali ke raja, maafkan saya atas ketidakmampuan saya. Saya telah mempraktikkan pengobatan selama ratusan tahun, dan saya tidak pernah menemukan penyakit aneh seperti itu, jawab salah satu lelaki tua itu dengan hormat. Itu benar, Yang Mulia. Saya sudah cukup tua, dan saya telah melihat banyak sekali penyakit yang tidak dapat disembuhkan, tetapi saya belum pernah melihat penyakit seperti Anda, tambah lelaki tua lainnya. Artinya, kamu tidak punya cara untuk mengobati penyakit raja ini, kan? Miles bertanya lagi. Ya, saya tidak dapat menemukan penyebab penyakitnya. Saya tidak berani meresepkan obat kepada raja sesuka hati, jika tidak, saya khawatir itu akan menjadi bumerang. Orang tua itu mengertakkan gigi dan menjawab. Sekelompok, batuk-batuk. Sampah, dokter dukun. Tidak bisa menyembuhkan. Batuk-batuk. Tidak bisa menyembuhkan raja ini, untuk apa kamu? Miles Eberen meronta dengan marah dan terkutuk. Pelayan di sampingnya buru-buru melangkah maju untuk membantu. Selama tahun ini, dia telah disiksa. Pria yang dulu bersemangat itu telah pergi. Sebaliknya, dia berbaring di tempat tidur, disiksa sampai dia bukan manusia. Pikirkan kembali ke awal. Kemanapun Anda pergi. Subjek yang tak terhitung jumlahnya dari Dinasti Eberen Besar berlutut dan memberi hormat, pemandangan yang luar biasa. Tapi sekarang dia hanya bisa berbaring di tempat tidur, bahkan makan, minum, dan lazat harus dilayani oleh orang lain. Miles Eberen tidak bisa menerima kenyataan ini. Dia masih muda, dan dia masih punya banyak waktu untuk menikmati kejayaan dan kekayaan dunia. Anda tidak bisa hanya berbaring di tempat tidur seperti ini. Yang Mulia, tenanglah. Yang Mulia, tenanglah. Saya yang menunggu ketidakmampuan saya, jadi saya meminta raja untuk membiarkan kami hidup. Mendengar Miles meneriaki mereka sebagai tidak berguna, sekelompok dokter tua berlutut dan memohon belas kasihan. Mereka telah mendengarnya sebelum mereka datang. Raja hari ini murung, dan jika dia sedikit tidak senang, dia akan membunuh para dokter yang datang menemuinya. Tidak ada yang mau datang. Tapi tidak mungkin. Tentara secara pribadi mengawal mereka, dan siapapun yang tidak berani datang akan dibunuh di tempat. Sepanjang jalan, semua dokter tua ini ketakutan dan tidak pernah tidur nyenyak. Itu karena dia takut jika dia tidak bisa menyembuhkan penyakit raja, dia akan membuat raja marah. Lagi pula, bahkan para tabib kerajaan di istana tidak dapat menyembuhkan mereka, jadi mereka secara alami tidak memiliki kepercayaan sama sekali. Kalian semua adalah sampah, sampah. Kalian semua akan diseret keluar dan dipenggal olehku, Miles meraung keras. Yang Mulia, tenang, Yang Mulia, tenang. Sekelompok dokter tua berlutut di tanah dan gemetar. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah memohon belas kasihan raja dan membiarkan semua orang hidup. Meskipun para dokter tua ini lebih tua, mereka belum cukup hidup dan tidak ingin mati. Yang Mulia, Anda telah membunuh banyak dokter terkenal dari seluruh dunia. Jika Anda terus membunuh seperti ini, itu akan menyebabkan kekacauan sosial dan akan merugikan Dinasti Eberen Besar. Tolong pikirkan 2 kali, Yang Mulia. Seorang menteri berdiri dan berkata. Apa, saya membunuh beberapa orang sekarang, dan Anda semua akan mulai berteriak. Apakah Anda pikir saya tidak bisa melakukannya? Jadi Anda tidak harus mematuhi perintah saya. Miles diangkat oleh pelayan, setengah berbaring di tempat tidur dan menatap menteri yang berbicara, ada niat membunuh di matanya. Ditatap oleh pria yang pernah berdiri di puncak Dinasti Eberen Besar, menteri itu juga berkeringat dingin.
Namun, ketika dia mengira raja telah sakit di tempat tidur selama lebih dari setahun, dan mencari semua dokter di seluruh dinasti Eberen besar, dia tidak berdaya, dan pada dasarnya dapat menyatakan bahwa dia tidak berdaya, jadi dia perlahan santai. Terlebih lagi, sejak raja jatuh sakit, kekuatannya terus-menerus menyusut, dan dia tidak lagi memiliki kekuatan pencegah seperti dulu. Binatang buas tanpa cakar dan gigi tidak berbeda dengan binatang buas biasa, bahkan lebih buruk lagi. Yang mulia, apa yang dikatakan Menteri Lama adalah kebenaran. Para dokter yang merawat Anda semua berasal dari berbagai tempat di dinasti Eberen besar, dan mereka memiliki prestise tinggi di daerah setempat. Anda telah membunuh banyak orang dalam setahun terakhir. Bahkan dokter kekaisaran bukan hal yang baik bagi dinasti Eberen besar untuk dibunuh oleh Anda, dan jika Anda terus membunuh seperti ini, tolong pikirkan dua kali, Yang Mulia. Menteri mencoba membujuknya. Kemudian beberapa menteri berdiri dan berbicara pada saat bersamaan. Yang Mulia, tolong pikirkan dua kali. Miles memandangi para menteri di depannya yang telah menghormatinya, dan amarahnya langsung melesat ke atas kepalanya. Jika sebelum sakit, tidak peduli berapa banyak orang yang mereka bunuh, orang-orang ini tetap tidak berani kentut. Saya harus menjilat wajah yang tersenyum dan mengatakan bahwa orang-orang itu harus dibunuh. Tapi sekarang mereka berani bersatu dengan orang lain untuk menentangnya. Kemunduran kekuatan, hilangnya fungsi tubuh, diikuti dengan penurunan status. Dia masih menjadi raja dari dinasti Eberen besar, tetapi kekuatan dan prestisenya tidak sebaik sebelumnya. Saya tidak bisa melakukan apa yang saya katakan sebelumnya. Bagus. Sangat bagus. Sangat bagus. Miles mengucapkan 3 kata baik berturut-turut. Itu sudah cukup untuk menunjukkan kebencian di hatinya saat ini. Nyatanya, tidak mungkin para menteri tidak gugup sama sekali. Anda harus tahu bahwa yang mereka hadapi adalah pria yang pernah berdiri di puncak dinasti Eberen besar. Yang Mulia, kami juga memikirkan dinasti Eberen besar, harap dipahami, Yang Mulia. Jangan biarkan ketenaran Anda hancur. Mati. Nah, selama saya tidak mati selama sehari, Eberen adalah milik saya, Miles Eberen, dan saya dapat membunuh siapapun yang saya inginkan. Jika Anda berani mengatakan satu kata lagi, percaya atau tidak, saya akan membunuh kalian bersama. Miles menggertakkan giginya dan berkata, langsung membunuh. Beberapa menteri hanya bisa bergidik. Bagaimanapun, raja tetaplah raja, bahkan jika dia sakit dan tidak bisa bergerak, dia telah berbaring di tempat tidur selama lebih dari setahun, dan aura pembunuh yang dibudidayakan selama bertahun-tahun pertempuran masih ada. Bab 2069, bisakah Anda menyembuhkan? Miles mengatakan sesuatu. Beberapa menteri tidak berani berbicara. Lagi pula, lawannya masih raja dari dinasti Eberen besar, dan masih mengendalikan pasukan dinasti Eberen besar. Mereka bisa mengemukakan pendapat, tapi mereka tidak bisa menentang raja. Kalau tidak, sangat mungkin untuk dibunuh. Tepat ketika semua orang diam, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Bahkan jika Anda adalah raja, dinasti Eberen besar bukan milik Anda sendiri. Dinasti Eberen besar seharusnya menjadi milik rakyat Qin besar. Air dapat membawa perahu, dan juga dapat membalikannya. Anda sangat egois, tidak heran kamu dihukum dengan kejam oleh orang lain. Kutukan. Siapa? Siapa yang berbicara? Miles Eberen bertanya dengan keras. Semua orang mengikuti suara itu, dan pada titik tertentu, 2 pria dan seorang wanita muncul di ruangan itu. Di antara mereka ada 2 orang dewasa dan seorang anak berusia 10 tahun. Orang-orang itu secara alami adalah David dan yang lainnya. Pertama kali dia melihat Miles, David tahu bahwa orang ini dikutuk. Masih agak ganas. Orang yang terkutuk tidak akan langsung mati, tetapi akan kehilangan kemampuan untuk bergerak, dan menyaksikan kekuatannya sendiri menurun dan fungsi tubuhnya hilang, tidak peduli metode apa yang mereka gunakan, itu tidak akan membantu, dan akhirnya mati dalam keputusasaan, ketakutan dan rasa sakit. Proses ini sering berlangsung selama beberapa tahun. Perasaan menyaksikan diri Anda secara bertahap sekarat benar-benar gila. Bahkan jika Miles adalah Raja Eberen Agung, dia hanya bisa menerima kenyataan ini. Kamu siapa? Bagaimana kamu bisa masuk? Apakah kamu tahu di mana tempat ini? Tanya seorang menteri berperut buncit. Sulit untuk masuk ke sini. Bukankah itu istana Qin besar? Ini seperti tempat terlarang. Adapun siapa kami, Anda akan tahu sebentar lagi, jawab David dengan santai. Kemari, ada pembunuh di sini. Teriak menteri yang lain. Jelas, ketika David tiba-tiba muncul di sini, dan dia menganggap mereka sebagai pembunuh. Begitu dia selesai berbicara, beberapa penjaga berbaju zirah segera keluar. Tetapi ketika para penjaga ini pertama kali bertemu, Miles, Raja Eberen, berbicara. Tidak apa-apa di sini, kalian semua keluar, suaranya tampak sedikit bersemangat. Ya, Yang Mulia, penjaga menerima perintah Raja, melirik David dan mereka bertiga, dan mundur dengan patuh. Orang-orang lainnya memandang Raja, Miles. Saya tidak mengerti mengapa dia membiarkan para penjaga pergi daripada membawa ketiga orang tak dikenal ini.
Aku tidak tahu siapa nama adik laki-laki itu. Apa gunanya datang ke sini? Tanya Miles. Kamu tidak perlu tahu namaku. Aku datang ke sini untuk melihat ibu dan anak itu. Kamu harus mengenal mereka, kata David. Miles memandang Melissa dan Zhu. Beberapa gambar muncul di pikiran. Ketahui juga identitas kedua orang ini. Dia tidak menyadari bahwa wanita di depannya bukan lagi wanita yang dia kenal di awal. Melissa dan kakak perempuannya adalah saudara kembar, mereka terlihat hampir persis sama, berdiri di sana tidak mungkin untuk mengetahui siapa adalah siapa. Miles secara alami juga tidak bisa melihatnya. Aku tahu, tentu saja. Aku mengirim orang untuk menemukan ibu dan anak mereka, jawab Miles dengan jujur. Senang mengenal satu sama lain. Sekarang setelah kalian saling mengenal, misiku telah selesai, dan saatnya untuk pergi, kata David dan hendak berbalik dan pergi. Namun, Miles buru-buru menghentikannya saat ini, adik, tolong tunggu sebentar. Apakah ada yang lain? David bertanya dengan bingung. Adik laki-laki, kamu baru saja mengatakan bahwa aku memiliki kutukan yang sangat ganas, apakah itu benar? Miles menatap David dan bertanya dengan penuh semangat. Itu adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang menceritakan penyebabnya. Selama lebih dari 1 tahun. Setiap dokter yang datang untuk mendiagnosisnya tidak menemukan gejala apapun, jadi tentu saja dia tidak bisa meresepkan obat yang tepat. Lagi pula, sebagai raja dari dinasti Eberron besar, siapa yang berani bereksperimen dengan tubuhnya? Awalnya, Miles Eberron sudah putus asa, jadi dia ingat bahwa dia masih memiliki anak haram di luar, dan mengirim seseorang untuk menjemputnya kembali, berencana untuk mewarisi tahta Great Eberron setelah kematiannya. Meskipun dia tidak memiliki hubungan dengan anak haramnya, bagaimanapun juga itu adalah darahnya, jadi lebih baik daripada dirampok tahta oleh orang lain. Akibatnya, hari ini saya tiba-tiba mendengar seseorang menjelaskan penyebab penyakitnya dalam satu kata, benar atau tidak, akhirnya memberi harapan bagi Miles Eberron. Oleh karena itu, para penjaga dikeluarkan, dan mereka bertanya dengan penuh semangat. Itu benar, kamu memang berada di bawah kutukan yang sangat kejam, dan orang yang melontarkan kutukan itu tidak lemah. Dengan kekuatan pihak lain, seharusnya mudah membunuhmu. Aku tidak tahu mengapa mereka menggunakan cara seperti itu untuk menyiksamu. Mungkin kamu menyinggung seseorang. David menjawab dengan jujur. Dia tidak perlu menyembunyikan apapun, dia hanya mengatakan apa yang dilihatnya. Terkutuk, seberapa kuat lawannya? Bisakah dia dengan mudah? Miles tercengang dengan apa yang dikatakan David. Kemudian saya mulai memikirkan dengan hati-hati tentang beberapa gejala sebelum penyakit saya, tetapi saya tidak menemukan apapun setelah banyak pertimbangan. Sejauh menyinggung orang, dia telah menyinggung banyak orang selama bertahun-tahun. Adapun yang kuat, Miles tidak memikirkannya. Dia bukan orang bodoh. Mengetahui bahwa kekuatan orang lain dapat dengan mudah membunuhnya, tetapi tetap memprovokasi dia, bukankah itu mencari kematian? Adik laki-laki, apa yang kamu katakan benar? Apakah aku benar-benar telah dikutuk? Miles bertanya lagi. Apakah perlu aku membohongimu, tapi percaya atau tidak? Lagi pula kau akan mati, kutukan ini akan menyebabkan fungsi tubuhmu perlahan-lahan hilang, dan pada akhirnya kau akan disiksa, melihat dirimu menjadi mumi. David mengangkat bahu dan berkata, adik laki-laki, karena kamu tahu bahwa aku telah dikutuk, dan bahkan gejalanya jelas, aku ingin tahu apakah kamu punya cara untuk menyelamatkannya. Miles Eberron menatap lurus ke arah David setelah bertanya, matanya penuh dengan warna harapan. Untuk pertama kalinya dalam lebih dari setahun, dia melihat harapan hidup, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat. Beberapa dokter tua, menteri, dan pelayan yang hadir semuanya memusatkan perhatian pada David. Setiap orang memiliki pemikirannya masing-masing. Para dokter tua tentu berharap David bisa menyembuhkan raja. Kemudian mereka dapat bertahan hidup dan kembali menjalani kehidupan bahagia mereka. Kalau tidak, saya khawatir saya harus mengaku di istana ini. Kecuali dokter tua itu. Menteri dan pelayan lainnya tidak berharap David bisa menyembuhkan raja. Alasannya sederhana. Raja Miles terlalu sewenang-wenang. Selama itu adalah sesuatu yang dia yakini, tidak ada gunanya campur tangan siapapun. Suasana hati yang buruk dapat menyebabkan banyak pembunuhan. Para menteri dinasti Manchu tidak berani angkat bicara. Bahkan pelayan yang menunggu di sisinya harus berhati-hati, dan jika dia sedikit ceroboh, dia akan dihukum mati. Sejak Miles menjadi Raja Eberron Agung, para pelayan di sekitarnya telah berubah dari badge ke badge. Bagaimana orang seperti itu bisa memenangkan hati orang-orang? Faktanya, selama lebih dari setahun dia sakit, saya tidak tahu berapa banyak orang yang bahagia. Hanya saja saya tidak berani menunjukkannya. Begitu Miles meninggal, banyak orang diam-diam akan merayakannya. Bab 2070 Kematian. Menghadapi ekspresi penuh harap Miles, dan mata orang lain dengan pemikiran yang berbeda. David sedikit tersenyum, tentu saja. Kutukan kecil semacam ini tidak terlalu sederhana bagiku. Mendengar jawaban David, Miles langsung menjadi bersemangat. Seorang dokter tua. Hampir menangis.
Dia akhirnya diselamatkan, jadi dia tidak harus mati. Beberapa menteri lainnya, serta para pelayan, termasuk Melissa yang berada di samping David, semuanya terlihat tidak senang. Orang lain tidak akan membicarakannya. Melissa tidak berharap Miles dapat terus hidup. Dia membawa Zul ke sini untuk mewarisi tahta Great Eberron. Setelah Miles sembuh, maka dia masih mewarisi tahta Kentut. Apalagi reputasi Miles, Melissa, sebagai warga Great Eberron, tentu saja pernah mendengarnya. Meskipun dia tidak tahu mengapa saudara perempuannya memiliki anak dengan orang seperti ini. Tapi dia tidak ingin tinggal di istana, bergaul dengan orang seperti ini siang dan malam, dan tidak ada hubungannya dengan itu. Selain itu, ada masalah lain. Jika Miles pulih dan melahirkan beberapa anak laki-laki, status Zul juga akan sangat terancam. Secara keseluruhan, Melissa benar-benar ingin memberitahu David untuk tidak memerintah. Tapi dia tidak bisa berbicara di depan Raja, Miles, kecuali dia ingin mati. Dengan cara menantang surga yang ditampilkan oleh David, Melissa tidak ragu bahwa dia memiliki kemampuan untuk menyembuhkan Miles. Adik laki-laki. Tidak, adik, Dokter Jenius kecil. Juga, tolong batalkan kutukanku, selama kamu bisa membatalkan kutukanku, aku bisa memberimu apapun yang kamu mau, uang, kecantikan, dan status semuanya baik-baik saja, mulai sekarang Anda akan berada di bawah satu orang di dinasti Eberron besar, dan di atas puluhan ribu, kata Miles dengan tidak jelas. Dia sangat bersemangat. Akhirnya melihat harapan hidup. Dia telah terbaring di tempat tidur selama lebih dari setahun dan telah disiksa. Dokter mengubah batch demi batch, tetapi mereka tidak dapat menemukan penyebab penyakitnya. Tanpa diduga, itu ditemukan oleh seorang anak misterius. Yang terpenting pihak lain bisa disembuhkan. Tidak peduli apa yang dikatakan David itu benar atau tidak. Miles Eberron mau mempercayainya, tapi dia tidak punya pilihan. Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya harapan selama lebih dari setahun. Jangan bersemangat. Aku belum menyelesaikan kata-kataku. Aku memang bisa menyembuhkan kutukanmu, tapi kenapa aku harus menyembuhkannya untukmu? David tersenyum. Ekspresi gembira Miles tiba-tiba membeku. Dia memandang David dengan tak percaya. Apa yang dikatakan pihak lain? Tidak mengobati diri sendiri. Di dinasti Eberron besar ini, apakah ada orang yang berani melanggar perintahnya? Apa aku salah dengar? Miles tertegun untuk beberapa saat, sedikit bingung. Yang lain juga memandang David dengan tak percaya. Apa maksud anak ini? Tidak ingin hidup lagi. Bisa mengerti tapi tidak mengerti. Bukankah itu mengejar kematian? Kenapa tidak katakan saja tidak? Tentu saja mereka tidak bisa mengerti berdiri setinggi David, apakah mereka masih perlu berpura-pura? Tidak sama sekali. Katakan apa yang terlintas dalam pikiran. Lakukan apapun yang kamu mau. Kematian adalah kematian, bahkan jika Anda adalah raja dari dinasti Eberron besar, apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya? Dokter kecil, jenius kecil, bisakah Anda memberitahu saya alasan untuk tidak mematahkan kutukan untuk saya? Setelah Miles tenang, dia masih bertanya dengan sopan. Awalnya, berdasarkan kepribadiannya, ketika dia mendengar kata-kata seperti itu, dia harus langsung meminta seseorang untuk menangkap David, menyiksanya terlebih dahulu, dan kemudian memaksanya untuk membatalkan kutukannya. Tetapi setelah memikirkannya, saya tetap tidak memilih untuk melakukannya. Alasan utamanya adalah dia takut ketika pihak lain memperlakukannya, dia akan memendam kebencian dan melukai tubuhnya, maka keuntungannya akan lebih besar daripada kerugiannya. Alasannya sangat sederhana. Ketika saya datang ke sini sekarang, saya mendengar percakapan Anda dan tahu raja seperti apa Anda. Anda memutuskan hidup dan mati orang lain sesuka hati, dan Anda membunuh orang yang tidak bersalah ketika Anda berada dalam suasana hati yang buruk. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Anda adalah seorang tiran. Jika saya menyelamatkan Anda, apakah semua orang yang Anda bunuh di masa depan harus dihitung di kepala saya? Tidak mungkin bagi saya untuk melakukan hal semacam ini jika saya menyelamatkan salah satu dari kalian, tetapi kalian harus membunuh lebih banyak orang. Singkirkan itu, David berkata dengan acuh tak acuh. Ikuti kata-katanya. Ekspresi wajah Miles menjadi semakin jelek. Sebagai raja dinasti Eberron besar, dia telah memegang posisi tinggi selama bertahun-tahun. Siapa yang tidak bisa hormat ketika melihatnya? Ini adalah pertama kalinya seseorang berani memanggilnya seorang tiran di depan wajahnya. Kamu bilang, ini, raja, adalah seorang tiran. Miles bertanya kata demi kata. Matanya tertuju pada David. Bukankah, terlepas dari apakah orang lain bersalah atau tidak, membunuh orang yang tidak bersalah dalam suasana hati yang buruk bukanlah perilaku seorang tiran? Apa artinya mengatakan bahwa Anda adalah seorang tiran atau untuk memberi Anda wajah? Faktanya, kamu adalah sampah yang bodoh. Memperlakukan orang sepertimu men, ada baiknya aku tidak membunuhmu, dan kamu masih ingin aku mengangkat kutukan untukmu. Apakah kamu masih bermimpi? David mengutuk Miles begitu saja.
Ketika dia datang ke sini, dia dapat mendengar dengan jelas, hanya karena para dokter ini tidak dapat menyembuhkan kutukan tersebut, mereka akan saling membunuh. Bagaimana bisa ada alasan seperti itu? Jika Miles adalah raja baik yang bekerja keras untuk memerintah, David pasti akan membantunya mengangkat kutukan padanya. Hanya sedikit usaha. Tapi karena dia adalah raja yang kejam dan bodoh, ini adalah reinkarnasi surga, biarkan dia menjaga dirinya sendiri. Kamu, bagaimana? Kamu, berani memarahi, ini. Raja, adalah bajingan. Mata Miles seperti kilat, dan dia mengertakkan gigi dan menatap David. Jadi bagaimana jika aku memarahimu? Jika bukan karena kamu lumpuh di tempat tidur dan tidak bisa bergerak, aku akan langsung melumpuhkanmu. David sama sekali tidak takut dengan tatapan membunuh pihak lain. Haruskah dia peduli dengan seekor semut yang dapat dengan mudah dihancurkan sampai mati? Bagus, sangat bagus. Setelah Miles selesai berbicara, dia berteriak ke arah pintu, kemarilah. Segera, penjaga dengan baju besi berat masuk dengan cepat. Lihat yang mulia, aku ingin tahu apa yang diperintahkan yang mulia. Tangkap anak ini, dan aku akan memberitahu dia apa yang akan terjadi padanya jika dia membenci dan menghina raja ini. Perintah Miles. Ya, yang mulia. Penjaga itu segera bergegas maju, siap untuk menaklukkan David. Su di samping David memegang erat tangan Melissa, menunjukkan ketegangan di hatinya. Melissa menepuk punggung tangannya dengan ringan, mengisyaratkan dia untuk tenang. Setelah melihat metode anti-surgawi David, Melissa sama sekali tidak mengkhawatirkan keselamatan David. Dia bukan gadis kecil yang tidak mengerti apa-apa. Siapa David? Pelancong bintang legendaris. Seorang pria yang melakukan perjalanan di seluruh alam semesta. Mungkinkah raja dari dinasti Eberron besar bisa bergerak? Semua orang tahu bahwa ada berbagai macam bahaya di alam semesta, jika Anda tidak memperhatikannya, Anda bahkan tidak dapat menemukan mayatnya. Tanpa kekuatan apapun, bepergian di alam semesta tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Jelas, David telah menjadi penjelajah antar bintang sejak lama. Kali ini, saya kebetulan melewati bintang pecah, dan datang untuk berbicara dengan seseorang untuk menghilangkan kebosanan saya. Melissa juga sangat senang di hatinya. Untungnya, saya bertemu David, kalau tidak dia dan Zul kecil akan mati sekarang. Bersambung.